Oke semuanya, kita lanjut belajar tentang perbandingan trigonometri ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri. Tiga dulu ya teman-teman, yang paling umum nanti akan sering kita jumpai. Yang pertama itu adalah perbandingan trigonometri sin atau sinus ya teman-teman. Kita singkat menjadi sin aja seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah cos ya, panjangnya itu cosinus teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tangen atau tan gitu ya. Nah, ini dari suatu sudut theta misalkan di sini ya. Oke, apa maksud dari perbandingan trigonometri sin, cos dan tan itu? Kita pelajari di sini ya. Misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini teman-teman ya. Ini aku geser dikit ke sini ya. Nah, misalkan sudutnya di sebelah sini teman-teman. Sudut theta, kita ambil sudut ini ya. Misalkan ini aku namakan sisi A, sisi B, sisi C. Oke, seperti sebelumnya. Yang merupakan sisi depan sudut yang mana teman-teman? Ya, sisi BC ya. Ini sisi depan sudut, ini samping sudut, ini sisi miring. Nah, sin theta ya, itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring ya. Berarti perbandingan antara sisi BC dengan sisi AC. Oke. Nah, untuk cos itu adalah perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring. Samping banding miring. Berarti perbandingan antara sisi AB dengan sisi AC. Ya. Nah, kemudian untuk tan itu perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Berarti BC banding AB. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sekali lagi, untuk menentukan letak sisi depan, samping atau miringnya, ya, teman-teman harus lihat sudut yang digunakan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, biar lebih clear, ini aku kasih contoh lagi nih. Misalkan ada segitiga seperti ini, teman-teman. Ya, kecilin dikit. Misalkan kita ambil sudutnya sekarang yang di sini. Oke. Misalkan ini tak namakan sudut alfa ya. Kemudian misalkan ini panjangnya misalkan 3 teman-teman, ini 4. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kita disuruh mencari sin alfa, gimana teman-teman? Misalkan sin alfa. Nah, berarti hasilnya berapa teman-teman? Nah, teman-teman seperti sebelumnya, teman-teman harus tentukan mana sisi depan, mana sisi samping, mana sisi miringnya dulu. Nah, depannya yang mana? Ya, depannya yang ini ya, teman-teman. Jadi, depannya itu yang sisi A, AC ya. Ini adalah sisi samping ya. Sedangkan ini adalah sisi miring. Nah, karena di sini sisi miringnya belum diketahui, maka harus dicari dulu. Ya kan? Pakai apa? Pakai teorema Pythagoras yang sebelumnya. Ya, nah yang ini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16, akar 25 berarti 5. Nah, jadi sin alfanya itu kan tadi kan depan per miring. Jadi depannya itu AC ya. Miringnya AB. AC-nya berapa? AC-nya 4, kemudian miringnya 5. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan posisi sudutnya diubah, nah, otomatis nanti posisi sisi depan, samping sama miringnya juga akan berubah seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan mau cari cos, gimana? Cos alfa, ya berarti samping per miring. Sampingnya yang mana? Sampingnya BC, ya. BC-nya 3, ya kan? Kemudian miringnya 5, gitu ya. Kalau tan alfa berarti depan per samping, depannya 4, sampingnya 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti variasi soalnya bisa macam-macam. Ini yang
paling simpel ya teman-teman, seperti ini. Oke, jadi jangan sampai teman-teman bingung kalau posisi sudutnya diubah ya. Oke, kita lanjut belajar perbandingan trigonometri yang lain, yaitu sekan, kosekan, sama kotangen ya teman-teman, di video berikutnya.